Selamat malam, eh, para pejuang kedinasan maupun CPNS Kemenkumham 2024-2025. Baik, di sini masih bersama dengan channel Pintu Kedinasan. Saya akan membahas terkait latihan soal kisi-kisi SKB Kemenkumham 2024. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asas presumption of innocence. Baik, kuncinya dari sini kita harus paham apa itu asas presumption of innocence. Jadi asas presumption of innocence, asas yang kita lingkarin ini. Nah, asas yang kita lingkarin ini kita harus paham bahwa asas presumption of innocence merupakan asas praduga tak bersalah, di mana asas ini memiliki prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Baik, jadi di sini kuncinya ada di kata-kata seperti ini. Dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Nah, lalu kita cocokkan dengan jawaban A, B, C, dan D. Di mana di jawaban yang D, yaitu penjaga tahanan harus menduga semua tahanan bersalah. Nah, ini sangat tidak masuk di logika. Kalaupun kita jawab dengan jawaban yang D, maka jawaban D salah. Yang selanjutnya yaitu terkait jawaban C. Tahanan harus dibebaskan setelah 30 hari penahanan. Ini juga tidak masuk dalam penjelasan praduga tak bersalah. Maka jawaban nomor C juga salah. Selanjutnya jawaban A, setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Jawaban ini hampir benar, namun kita perlu teliti untuk membedakan bahwa praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah. Nah, di akhir ini kata-kata ini menyatakan bersalah. Sedangkan di jawaban yang A ini terbukti tidak bersalah. Maka jawaban A juga salah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan jawaban B, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Nah, kuncinya tadi terbukti bersalah ya teman-teman. Di sini juga menyatakan bersalah. Maka jawaban B itu jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Baik, soal
Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pelaksana negara tertinggi, B. Pemegang kedaulatan negara, C. Pelaksanaan pemerintah negara tertinggi, D. Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat. Baik, jika kita menemukan soal seperti nomor 2 ini, maka kita harus memahami pertanyaan yang ada. Kuncinya ada di sini, sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Nah, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, kita harus tahu dari pasal 1 Undang-Undang 1045 ini apa isinya. Nah, isi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa jika kita merujuk pada pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang 1945, MPR itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, sebagai lembaga tinggi negara, menjalankan tugas untuk menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden, dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Kuncinya yang perlu kita pahami yaitu pada kata-kata MPR memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini sebagai lembaga tertinggi negara. Maka dari sini kita cocokkan dengan jawaban, di mana jawaban B itu penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat. Jelas salah. Jawaban D salah. Jawaban B pemegang kedaulatan negara. Ini juga salah. Ya, kawan-kawan, tinggal jawaban A dan C yang hampir sama, yaitu pelaksana negara tertinggi, pelaksanaan pemerintah negara tertinggi. Nah, di sini jawaban yang benar antara A dan C adalah A. Kenapa A? Karena di poin C ada kata-kata pelaksanaan pemerintah. Ini kata-kata dari pelaksanaan dan pelaksana itu berbeda. Pelaksana itu sebagai subjek, sedangkan pelaksanaan itu gimana subjek itu melaksanakan atau tindakannya. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Pelaksana negara tertinggi. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 itu yaitu apa fungsi utama penjaga tahanan di lembaga pemasyarakatan? Kuncinya dari penjaga tahanan ini, kuncinya ada
pada fungsi utama penjaga tahanan. Nah, ini penjaga tahanan di lembaga pemasyarakatan. Penjaga tahanan itu ada di lembaga pemasyarakatan. Kuncinya pada penjagaan tahanan, di mana tugas utama dari penjaga tahanan tentunya menjaga menjaga narapidana. Menjaga narapidana seperti melakukan penjagaan, mengawasi narapidana, menertibkan dan mengamankan. Nah, tugas dari penjagaan ini yaitu teman-teman menjaga narapidana, melakukan penjagaan, mengawasi narapidana, menertibkan dan mengamankan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Teman-teman bisa buka dan baca terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi, dari penjelasan dan fungsi utama dari penjaga tahanan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, maka poin D salah karena memberikan pembinaan moral kepada tahanan. Pembinaan itu biasanya fungsi dari seksi pembinaan atau pembinaan narapidana. Yang C yaitu menyusun laporan administrasi. Ini juga salah karena administrasi itu biasanya di bagian registrasi atau bagian tata usaha. Yang B yaitu menyediakan makanan untuk tahanan juga salah karena makanan juga dikerjakan fungsinya oleh subseksi dari perawatan narapidana. Jawaban yang benar yaitu A, melakukan pengawasan terhadap narapidana, yaitu poin A. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu kapan penjaga tahanan wajib melaporkan setiap kejadian penting di penjara. Jelas di sini kita langsung saja ya. Kapan penjaga tahanan wajib melaporkan? Tentunya penjaga tahanan ini melaporkan setiap kejadian penting di penjara ini selalu melaporkan karena keamanan dan ketertiban dari lapas yang ada di atau yang dilakukan sama penjaga tahanan itu wajib dilaporkan pada atasan. Apapun itu dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Maka jawaban A itu salah karena tidak hanya diminta oleh atasan. Yang C juga salah, seminggu sekali, karena bisa saja setiap hari itu bisa terjadi
kejadian dari hal-hal yang kecil. Yang D, saat narapidana mengeluh juga salah. Nah, jawaban yang benar yaitu B, setiap kali kejadian terjadi. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh. Nah, kita perlu memahami soal seperti ini, bahwa poinnya yaitu pengertian dari kekuasaan pemerintah negara dalam arti sempit. Nah, ini sempit, bahwa pengertian dalam arti sempit yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah dalam arti sempit dilaksanakan oleh Presiden. Hal ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, di mana poin ini yang kita perlu cermati yaitu kekuasaan pemerintah dalam arti sempit. Nah, dilaksanakan Presiden. Nah, ini Presiden ya. Maka jawaban yang benar yaitu A, Presiden. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Apabila didasarkan pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan campur tangan. Nah, di sini kita harus mengambil kata kunci dari soal ini, yaitu trias politika. Apa itu trias politika? Tentunya kita harus memahami ini. Trias politika. Trias politika bahwa teori pemisahan yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Esprit de Lois. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, yaitu legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, biasanya dipegang oleh DPR. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang, biasanya dipegang oleh kepala negara. Dan yudikatif, kekuasaan untuk menafsirkan undang-undang. Di sini kata kunci kedua yaitu terkait penetapan APBN. Penetapan APBN. Maka apabila didasarkan pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori pemisah kekuasaan, maka penetapan APBN menurut
Undang-Undang 1945 merupakan campur tangan APBN. APBN ini yang jelas campur tangan dari lembaga ini ya, eksekutif. Karena yang melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Artinya dia melaksanakan APBN. Biasanya dipegang oleh kepala pemerintahan. Namun undang-undang ini dibuat oleh DPR. Jadi jawaban yang benar yaitu presiden dalam kekuasaan DPR. Kalau kita lihat Mahkamah Agung tentunya tidak, karena ini yudikatif. Ini juga yudikatif, tidak membahas terkait penetapan APBN. DPR juga tidak membahas terkait APBN. Jadi jawaban yang benar yaitu A, presiden dalam kekuasaan DPR. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 7. Sanksi yang dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan di penjara. Baik, di sini sanksi yang diberikan kepada narapidana. Ya, kuncinya yaitu yang melanggar aturan. Kita lihat di sini remisi ini tidak ya. Ini merupakan hal yang positif. Remisi ini merupakan hal yang positif. Nah, pengurangan jatah makanan ini juga salah ya. Karena ini hak yang tidak boleh dikurangi oleh petugas lapas. Pengurangan masa tahanan juga merupakan hak yang tidak bisa dikurangi oleh petugas lapas. Jadi jawaban yang benar yaitu B, isolasi dalam sel khusus. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 22 tentang pemasyarakatan, bahwa terdapat sel register F atau sel khusus yang dikhususkan bagi narapidana yang melanggar aturan di penjara. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas soal nomor 8. Proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui A. Perjanjian traktat dan ratifikasi, perjanjian pendahuluan dan traktat, perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. D. Perundingan, ratifikasi, dan penandatanganan. Nah, sebelum kita menjawab, tentunya kita harus memahami alur dari pembuatan, kuncinya ini, alur pembuatan perjanjian internasional itu seperti apa pelaksanaannya. Jadi kita harus memahami hal tersebut. Baik, alurnya itu sendiri ada beberapa alur. Yang pertama yaitu penjajakan.
Tahap awal untuk memulai proses pembuatan perjanjian internasional. Perundingan, tahap membahas perjanjian dengan dilengkapi dokumen full power. Perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan hingga ratifikasi. Nah, kita lihat, kita cocokkan antara beberapa tahap ini, nah, dengan jawaban. Jawaban D, perundingan ratifikasi. Jelas salah, karena ratifikasi itu di akhir. Yang B, perjanjian pendahuluan traktat. Jelas salah, karena tidak ada ratifikasi. Nah, antara jawaban A dan B, itu ratifikasi ada di akhir. Baik. Jawaban yang benar yaitu adalah C ya kawan-kawan. Kenapa C? Karena traktat itu tidak ada dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Nah, jadi jawabannya perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Oke, jadi proses pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Baik, soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan remisi dalam sistem pemasyarakatan? Nah, kita tadi sudah penjelasan di awal ya, teman-teman, bahwa remisi ini merupakan hak yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan ataupun pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana. Baik, kita langsung saja. Yang poin D ini penundaan eksekusi hukuman tentunya bukan ya, karena penundaan ini tentunya bukan suatu hak. Pembebasan bersyarat ini juga bukan, karena pembebasan bersyarat itu hampir sama PB ini, pembebasan bersyarat. Ada juga CB, cuti bersyarat. Ada juga asimilasi. Nah, asimilasi. Ya, jadi bukan ya, teman-teman. Yang ke B yaitu pemindahan tahanan ke penjara lain. Ini bukan juga, teman-teman. Nah, ini merupakan hukuman ya. Jadi yang benar, remisi itu merupakan pengurangan masa tahanan, teman-teman. Jadi remisi itu diberikan kepada narapidana di hari-hari besar seperti hari besar keagamaan maupun kemerdekaan seperti 17 Agustus dan ibadah. Jika yang beragama Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan lainnya. Jadi jawaban yang benar, apa yang dimaksud dengan remisi dalam sistem pemasyarakatan? Jawabannya yaitu pengurangan masa tahanan. Baik, kita berada pada soal yang ke-10, yang merupakan soal terakhir dari part pertama dari pembahasan kisi-kisi soal SKB Kemenkumham 2024. Yang terakhir yaitu dalam situasi darurat seperti kebakaran di penjara, langkah pertama yang harus dilakukan penjaga tahanan adalah tentunya ketika terdapat situasi darurat, tentu
petugas penjaga tahanan perlu memperhatikan kepentingan narapidana dan keselamatan semuanya, baik itu keselamatan narapidana maupun petugas lapas. Jadi kita bahas satu-satu. Memadamkan api tentu tidak ya, karena bisa membahayakan keduanya, antara petugas dan narapidana. Melaporkan kejadian kepada atasan tentunya tidak efektif karena dapat membahayakan keselamatan narapidana. Yang A, memastikan tahanan tetap berada di sel juga dapat membahayakan keselamatan narapidana karena narapidana bisa saja tidak terselamatkan. Jawaban yang benar yaitu C, menyelamatkan tahanan ke tempat yang aman karena dapat menyelamatkan nyawa dari narapidana tersebut. Baik, mungkin ini saja soal kisi-kisi dari SKB Kemenkumham 2024. Lanjut lagi dari pembahasan part kedua yang akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih.